Cuy, masih inget nggak sama video gue sebelumnya soal Iron Dome Israel yang jebol dihajar rudal klaster Iran? Langit Tel Aviv malam itu bener-bener kayak lagi cosplay kiamat. Boom, boom, boom. Cahaya oranye kemerahan meledak beruntun silang menyilang. Puing-puing misil seberat ratusan kilo hancur di udara dan jatuh kayak hujan meteor yang nyala. Suara ledakannya saking kerasnya, kaca-kaca gedung pencakar langit di Tel Aviv pada pecah berantakan. Kalau lo pikir mimpi buruk itu udah selesai, lo salah besar. Ini baru season premier dari kiamat yang sesungguhnya. Coba bayangin, kota metropolis sekelas Tel Aviv yang biasanya gemerlap terang benderang 24 jam, sekarang berubah jadi ghost town alias kota hantu. Listrik mati, bandara lumpuh, dan warga masih pada trauma ngumpet di bawah tanah. Ini udah bukan lagi soal siapa yang menangin bugel di udara, tapi ini soal negara mana yang bakal kolaps duluan. Hari ini, pertengahan Maret 2026, Timur Tengah benar-benar lagi ada di ujung jurang Perang Dunia Ketiga. Amerika Serikat akhirnya turun gunung bawa armada tempur raksasa mereka, sementara Iran udah masukin rudal-rudal mematikan ke mode standby buat targetin reaktor nuklir Israel. Gila nggak tuh? Efek dominonya nggak main-main bro. Ini bukan cuma urusan mereka yang di sana, tapi urusan dompet lo juga, karena harga minyak dunia lagi terbang ke langit. So, kencengin lagi seatbelt lo, seduh kopi lo, karena kita bakal update tuntas betapa kacaunya situasi dunia pasca operasi True Promise 4. Let's go! Kita cek ombak dulu di daratan Israel. Seminggu setelah hujan rudal klaster sub-amunisi Iran ngacak-ngacak Tel Aviv, efek kerusakannya ternyata jauh lebih parah dari yang diprediksi para pengamat. Data terbaru dari Kementerian Keuangan Israel nyebutin kalau kerugian material mereka nembus angka 1,2 miliar USD alias sekitar 18,9 triliun rupiah. Duit segitu lenyap cuma dalam hitungan hari ngap. Puluhan gedung hancur, jalanan bolong gede, dan aktivitas bisnis macet total. Bandara Ben Gurion sepi parah. Sekitar 85% penerbangan internasional auto-cancel. Siapa juga yang mau mendarat di area hujan rudal kan? Yang paling nyesek buat warga di sana adalah krisis energi. Ingat hantaman rudal ke fasilitas listrik kemarin? Ternyata itu fatal banget. Sekitar 15% wilayah Tel Aviv Raya masih kena pemadaman bergilir. Lo bayangin aja, kota secanggih itu sekarang ngandelin genset dorang. Total korban jiwa dari warga sipil dan pekerja udah nyentuh angka 14 orang, dengan ratusan lainnya luka-luka kena pecahan rudal klaster. Bener-bener chaos. Hold up bro, tarik nafas dulu. Sebelum kita bahas gimana Uncle Sam alias Amerika Serikat akhirnya ngamuk dan ngirim monster lautan mereka buat ngebantuin Israel, gue mau minta tolong sejenak nih. Kalau lo suka ngikutin update perang dan geopolitik yang belak-belakan dan padat gizi kayak gini, bantu support channel ini dengan pencet tombol like dan subscribe sekarang juga. Jangan lupa komen di bawah. Menurut lo apakah adil Amerika selalu ikut campur urusan Timur Tengah? Drop opini lo ya. Yuk kita lanjut gas ke main eventnya. Melihat sekutu kesayangannya babak belur, Amerika Serikat nggak tinggal diam. Pentagon langsung naikin status siaga tempur alias DEFCON level buat semua pangkalan AS di Timur Tengah. Nggak tanggung-tanggung, mereka ngirim kapal induk raksasa USS Gerald F. Ford lengkap sama kapal perusak pendampingnya merapat ke Laut Tengah. Tujuannya buat jadi tambeng tambahan pakai sistem radar Aegis mereka. Nggak cuma itu, AS juga ngebuka jembatan udara darurat buat ngirim stok rudal pencegah Arrow 3 dan Patriot ke pangkalan udara Nevatim. Kenapa? Karena gudang peluru pertahanan udara Israel udah nyaris kosong melompong abis dipakai nangkis ribuan drone dan rudal Iran kemarin. Tapi kubu Iran juga nggak diem aja sambil ngopi. Milisi sekutu mereka dari poros perlawanan lagi on fire banget. Di utara Israel, Hizbullah Lebanon ngirimin hujan roket tiap hari ke Galilea, bikin 80.000 warga Israel nggak bisa pulang ke rumah. Di selatan, milisi Houthi Yaman makin beringas ngeblokade Laut Merah. Kapal tanker minyak negara-negara barat jadi sasaran drone laut tanpa awak. Ibaratnya nih, Israel lagi dikeroyok dari atas, bawah, kiri, kanan. Benar-benar posisi kejepit cuy. Sekarang, apa yang bakal terjadi selanjutnya? Kabinet Perang Israel kabarnya udah siapin fase 2 buat serangan balasan ke Iran. Tapi Komandan IRGC Iran ngasih peringatan yang bikin bulu kudut berdiri. Mereka bilang, kalau Israel berani nyerang lagi, operasi True Promise 5 bakal kita launching. Dan target utamanya adalah reaktor nuklir Dimona.
Boom! Lo bayangin, kalau reaktor nuklir sampai kena hantam rudal balistik hipersonik, radiasinya bisa ngubah peta Timur Tengah selamanya, bro. Nah, gara-gara tensi yang udah kayak bom waktu ini, dunia ikut panik. Wall Street ketar-ketir. Harga minyak dunia jenis Brent langsung meroket nembus 125 USD per barrel. Rekor tertinggi sejak bertahun-tahun terakhir. Asuransi kapal kargo yang lewat Timur Tengah naik 400%. Bikin kapal-kapal pada muter jauh ke ujung Afrika. Dampaknya buat kita di Indonesia, siap-siap aja cuy. Kalau harga minyak dunia jebol terus, lambat laun harga BBM di SPBU depan rumah lo juga pasti bakal ikut kepengaruh. Harga sembako bisa ikut terbang. Ternyata kiamat di Tel Aviv bisa kerasa sampai ke dompet kita di sini. Kesimpulannya, Maret 2026 ini benar-benar jadi titik kritis buat sejarah umat manusia. Tel Aviv yang gelap gulita cuma saksi bisu gimana teknologi canggih nggak selalu bisa nyelamatin lo dari kehancuran. Kalau diplomasi PBB tetap mandek kayak sekarang, cuma tinggal nunggu waktu sampai salah satu pihak mencet tombol peluncuran nuklir pertama mereka. Menurut lo, apakah Perang Dunia Ketiga udah benar-benar official dimulai? Atau ini masih bisa diredam sebelum makin gila? Coba share analisa paling mind-blowing lo di kolom komentar. Kalau lo ngerasa update ini daging semua, wajib banget pencet tombol share dan kirim ke grup tongkrongan atau grup keluarga lo biar pada melek geopolitik. Pastiin tombol subscribe udah lo pencet biar nggak ketinggalan lanjutan dari drama hidup dan mati ini. Thanks banget buat lo yang udah stay sampai menit terakhir. Tetap melek informasi, jaga dompet baik-baik, stay safe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Peace out!